Wak ku sebenging ret lidung abuh, ret lidung bang nan ku sengiduh, ruan semadu mebala kudu, beberok busir pengatan kayu, pengatan bau butung tin rungu liau setuduk batu, lawid tang mili arak semuat me lubang batu. Nah itulah saya katakan tadi itu rupanya kerajaan itu diciptakan Tuhan pada waktu ia sedang makan. Mula pertama awalnya orang tua ini menemukan garam itu mereka temukan dari jenis binatang. Ada binatang-binatang tertentu yang suka dengan garam. Nah kemudian pada saat itu orang zaman dulu membunuh binatang dengan menggunakan sumpit, racun namanya. Nah kemudian setelah mereka menyumpit binatang ini, dan karena mereka suka makan air garam itu, maka itu akan melengket pada bulu-bulunya nih. Dan kemudian bulu itu kelihatan kental. Nah, kemudian disitulah mereka sudah memprediksi bahwa di daerah ini ada garamnya nih. Nah, itu ditandai dengan tanda-tanda yang ada di badan binatang ini. Lalu mereka mengambil satu langkah, yaitu dengan mencari satu kayu besar, kemudian di lubang tengahnya lalu dicelupkan dalam sumbernya nih. Nah, sehingga ini akan bertumpuk di sini airnya, lalu diangkat untuk direbus. Kecamatan Krayan ini dulunya masih menghitung Kabupaten Bulungan ya. Kemudian ada pemekaran di tahun 2010, tahun 2000 pemekaran menjadi masuk ke wilayah Nunukan. Nah, Kecamatan Krayan adalah merupakan bagian dari Kabupaten Nunukan yang dulunya masih ikut Provinsi Kalimantan Timur, yang alhamdulillah sekarang sudah menjadi ikut Provinsi Kalimantan Utara. Itu. Dan luas wilayah di sini kurang lebih 4.000 km persegi. Jadi di wilayah ini dulu Bu, wilayah ini belum seperti ini, semuanya kita hanya ditempuh dengan jalan kaki. Hampir seluruh desa ini kita ditempuh dengan jalan kaki. Yang dulunya masyarakat Krayan ini membawa hasil petani untuk dijual ke Malaysia, ditukar dengan gula dan kebutuhan lainnya, seperti minyak goreng dan lain sebagainya, itu memakan waktu sampai 2 hari Bu. Itu kalau dari wilayah Krayan sini, dari Budukubul ya, Budukubul ataupun Lembudut itu kesini dulu 1 hari Bu. Dia nginep 1 hari di sini, baru melanjutkan perjalanan ke Baklalan. Bawa beras itu kapasitas paling 60 kilo sampai 75 kilo, ditarik dengan kerbau. Nah, nanti sore baru kembali, besoknya baru nyampe ke kampung. Jadi begitu terus dilakukan oleh masyarakat di sini, begitu kuat masyarakat di sini untuk bagaimana bertahan hidup dengan cara yang seperti ini, yang sudah, kalau saya pikir itu sudah berapa ratus tahun itu berlangsung seperti itu. Perbedaan garam di Pak Kabuan, di Krayan ini dengan garamnya lain di kota, ini memang ada perbedaannya. Karena di sini garam gunung, ya dikatakan ya di laut memang di sana memang garamnya, tapi di gunung ada juga garamnya. Perbedaannya ya agak rasa enaknya berlainan juga, tapi sama asinnya, tapi rasanya ada perbedaannya. Ya, di sini di Krayan ada 2 jenis garam. Garam di Pak Kabuan adalah agak kasar sedikit, yang kita lihat sekarang ini. Kalau di Krayan ini di Long Midang, di Krayan Induk ini juga dia agak halus. Itu perbedaannya yang ada di Krayan Induk ini. Kita mulai ambil airnya dari sini. Terus diangkat. Ya, ini kita tuang ke dalam kuali. Ini kita rebus sampai setengah. Drum ini airnya sudah turun. Kita angkat lagi airnya dari sana masuk di sini. Sampai kurang lebih 40 ember masuk di sini. Terus selama 3 hari 2 malam
terus didiami 1 malam. 1 malam itu baru ini disaring seperti yang Bapak kerjakan sekarang. Nah, setelah ini sudah terangkat airnya, terus kuali ini dibersihkan, kotoran yang mengendap tadi itu dibuang. Dibuang, ini dibersihkan, habis itu air ini dikembalikan ke situ. Selama 1 hari, ya kurang ya setengah hari lah itu nanti sudah jadi garam. Sampai direbus sampai kering. Ya, sampai airnya hilang semua, tinggal air garamnya jadi dalam. Setelah itu diangkat, garamnya diangkat dari situ, dibiarkan dalam karung seperti yang ada di depan-depan ini, Bu. Dibiarkan selama 1 minggu, pas kering betul, baru dijemur. Jemur, kering, habis itu masukkan dalam plastik kilo-kilo tadi itu. Sampai 1-2 bulan pun itu kita masih simpan, itu masih tetap bagus. Oh, pertama Bu, kalau drum yang ini nomor 1, kita langsung ambil air dari sumurnya, langsung masuk di sini. Terus yang kedua, baru masuk yang drum yang ke nomor 3 di depan sekali. Kalau dia agak mendidih, baru kita pindahkan ke drum nomor 2 di paling tengah gitu. Kalau drum yang pertama itu untuk menyaringkan airnya Bu dari sumur. Oh, ini kalau ini sudah drum yang ke nomor 2 itu untuk supaya airnya agak semakin panas semakin airnya sedikit gitu. Terus 3 kali ditambah-tambah kalau kita mau jadikan dia garam. Terus kita berhenti menambahkan air panas dari drum yang nomor 3. Semakin lama semakin airnya semakin dikit sampai hasil yang mana kita mau supaya menjadi garam gitu. Kita masak dari jam 6 pagi sehingga jam 6 sore juga kita angkat jadi garam sudah dia. Oh, kalau 1 garam hasil yang kita masak dari pagi hingga malam kita bisa menghasilkan 21 kilo, paling banyak 26 kilo, paling dikit 17 kilo. Oh, kalau pemasarannya itu bisa juga kita jual ke Malaysia, bisa juga dijual ke Indonesia. Soalnya orang Malaysia juga datang langsung ke sini, Bu. Paling bagus, Bu, kita masak sayur hijau gitu. Ditumis gitu, bisa juga dimasak sup, bisa juga. Sayurnya hijau dan juga rasanya nyaman gitu. Ya, harapan saya ya itu Bapak Jokowi bisa mengetahui bahwa Krayan ini ada gitu ya, bagian dari Republik ini gitu, bahwa Krayan ini ada. Jangan sampai ditarakan saja, tahu ke sini tidak lama, di sini hanya 2 jam PP gitu ya. Bagi seorang presiden mungkin mudah saja mau kemana saja pergi kan gitu.